صل على سيدنا محمد خير الورى يا سجية. صل على سيدنا محمد خير الورى سجية. واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها وتلين بها الصعب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمع به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم في اليوم الموعود سر وجر في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melanjutkan kajian kitab ringkasan atau mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat rezekinya, sehat keluarganya, dan insya Allah sehat lahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita, panutan dan junjungan kita yang kita muliakan, yang kita harapkan syafaatnya. Insya Allah tidak satu pun dari kita yang hadir kecuali dikenali Nabi dan nanti akan digandeng oleh Rasulullah untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kita mulakan dengan membaca surat Al-Fatihah untuk pendahulu kita, orang tua kita, guru kita, ya mudah-mudahan mereka yang wafat senantiasa dapat curahan rahmat, dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya mulia, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sehat mudah-mudahan diberikan panjang umur, kita masih bisa melihat wajah orang tua kita, orang yang kita cintai, karena sesungguhnya memandang wajah orang tua itu bisa menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah biniyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Kemudian Fatihah untuk anak kita yang sedang menuntut ilmu. Saya tak bosan-bosannya untuk menyampaikan ini karena sebagian orang tua memang kadang tidak bisa membersamai anaknya dimanapun berada. Tapi kita yakin, hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak kita melalui doa kita, keikhlasan kita, tahajud kita, kedermawanan kita, sedekah kita, zakat kita. Insya Allah barokah dari itu semua anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari perzinaan, dijauhkan dari narkotika, ya dijauhkan dari pergaulan bebas LGBT, ya dijauhkan dari hal-hal yang tidak pantas. Ya, kita terus munajat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam berusaha untuk mendapatkan ilmu,
ya insya Allah memperoleh ilmu yang manfaat barokah, amin ya rabbal alamin, dan juga diberikan kecerdasan lahir dan batin, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, berkah untuk dirinya, keluarganya, ya khususnya orang tuanya dan juga bangsanya. Ala hadiniya biniyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Kemudian untuk yang hadir pagi hari ini ya, pasti setiap orang tuh punya masalah, punya kekurangan. Nah, kita harus meyakini bahwa setiap ujian yang Allah berikan itu tangga untuk menuju kesuksesan. Dan kita yakin ya bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ujungnya adalah kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Tapi kita tetap memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara pribadi sendiri-sendiri atau berjamaah dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang punya utang segera lunas, ya, yang rezekinya jauh didekatkan, yang kesulitan rezeki insya Allah diluaskan rezekinya, yang keluarganya ada masalah insya Allah sebentar lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan keluarga yang sakinah, insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang manfaat, anak-anak yang taat, anak-anak yang ahli ibadah, ya. Dan insya Allah ya, kita semua juga dikenali oleh baginda Rasulullah yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, walafiat, juga diberikan kemurahan rezeki, insya Allah rezekinya melimpah ruah, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan ditakdirkan bisa menunaikan ibadah haji atau umrah, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah binatun salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Jumatan harus memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Saya baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annaha la tan'aqidu illa bi arba'ina dzakaran mukallafina ahraran muqimin. Wa'lam annaha sesungguhnya Jumat ya, sesungguhnya salat Jumat. Sesungguhnya syarat sahnya salat Jumat la tan'aqidu illa bi arba'ina dzakaran mukallafina ahraran muqimin. Ya. Sesungguhnya ya, ketahuilah bahwasanya sahnya sholat Jumat itu harus 40 orang laki-laki. Jadi mulai dulu sampai sekarang kalau Jumatan itu wajibnya bagi laki-laki. Perempuan walaupun 1000 Jumatan nggak sah. Ya, 1000 orang mau Jumatan nggak sah. Itu karena wajibnya bagi laki-laki, kemarin sudah saya sampaikan. Lah kalau perempuan itu nimbrung ke laki-laki, sudah sah kalau ikut misalkan
di Masjidil Haram. Itu kemudian ibu-ibu sholat ikut Jumatan sah sholatnya, tidak perlu mengulang lagi. Tapi secara umum perempuan itu mendirikan sholat Jumat secara sendirian, secara kolektif berjamaah khusus perempuan tidak sah, walaupun imamnya nanti laki-laki. Maka di sini syaratnya yaitu wa'lam anna halatan aqidu illa bi arba'ina dzakaron, 40 laki-laki. Kalau misalkan 40 tapi satunya bencong, ya kan bisa jadi ada jamaahnya tapi kayak bencong atau apa gitu. Nah itu gimana? Nah untuk melihat orang itu bencong atau ya gitulah ya, itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi hukum kalau dia itu laki-laki atau perempuan itu dilihat dari organ dalamnya, namanya itu seorang laki-laki dan perempuan itu kan bukan karena kelaminnya tapi reproduksinya. Nah, reproduksinya kalau laki-laki itu bisa berubah menjadi perempuan karena ganti kelamin atau sebaliknya, tapi reproduksi tidak bisa. Ya, maka dalam Al-Quran itu Allah menegaskan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku ciptakan kalian semua manusia min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada antara laki-laki dan perempuan, nggak ada. Ada itu keterangan dalam fikih itu namanya khunsa. Khunsa itu seseorang yang punya kelamin ganda. Tetapi kalau dibawa ke kedokteran itu akan kelihatan mana yang dominan, maka itu yang akan menjadi hukum. Berarti misalkan dibawa ke rumah sakit, ini kelaminnya 2, tapi reproduksinya pasti 1. Nah, kalau cenderung laki-laki, berarti kalau nanti balik dia itu akan memproduksi sperma, berarti dia itu dihukumi laki-laki. Dihukumi laki-laki. Kalau kemudian sebaliknya ternyata dia punya kelamin ganda. Nah, ketika balik dia itu ternyata memproduksi sel telur dengan ditandai menstruasi, berarti dia itu dihukumi seorang wanita. Nah, maka kelamin yang laki-laki itu bisa diambil dan hukumnya menjadi wanita. Tapi secara fisik bisa jadi orang itu laki-laki tapi penampilannya seperti perempuan, atau perempuan seperti laki-laki penampilannya. Maka yang dihukumi adalah bukan penampilan fisiknya. Jadi misalkan 40 separuh ini agak gimana gitu. Tapi sholat Jumat ternyata dia itu laki-laki asli, asli berarti sah. Ya. Kemudian ada yang maco, kayak perempuan, kayak laki-laki, ternyata dia itu perempuan semua, ya nggak sah. Masuk masjid pakai celana, sholat, ternyata kelaminnya itu perempuan, itu tidak sah. Maka yang syarat pertama itu bi arba'ina dzakaron, yaitu laki-laki tulen. Ya, terus mukallafin itu orang sudah mukallaf, punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban, namanya apa? Mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah balik. Balik itu saya sampaikan di sini, balik seorang laki-laki itu harus umur 15. Kalau ternyata belum umur 15 sudah ihtilam, dalam artian itu mimpi basah, maka sudah dikatakan balik. Ya. Sekali lagi, laki-laki itu batasan balik itu pada usia 15 tahun. Namun demikian, jika belum 15 tahun ternyata mimpi basah atau ihtilam, maka dihukumi balik. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya anak atau cucu itu nanti ditanya, misalkan usianya berapa nak? Usia saya 13 tahun. Nah, ditanya sudah mimpi apa belum?
Namanya anak sekarang, apa Bu mimpi itu? Iya mimpi horor semalam. Bukan itu, nanti ditanya yang jelas. Biar apa? Biar kita itu tahu bahwa kita punya kewajiban untuk membimbing anak kita, apa, pokoknya membimbing dalam masalah agama. Jangan sampai orang tua itu nggak tahu anaknya sudah balik atau belum itu. Nah, cuma nanti kalau laki-laki ditandai dengan suaranya berubah. Nah, misalkan yang tadinya uh, ada kekanak-kanak tiba-tiba ada berubah, itu berarti sudah balik. Biasanya ditandai dengan ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Apa mimpi basah itu? Keluar sperma. Jadi melalui mimpi, melalui mimpi. Jadi jangan malu, jangan malu ya. Nanti anak kalau punya anak atau cucu gitu. Nah, sebab ini kaitannya dengan hukum. Kalau sudah balik berarti dia itu wajib melaksanakan perintah Allah. Nah, yang seperti itu namanya mukallafin. Wajib Jumatan. Wajib Jumatan. Jadi syaratnya orang Jumatan itu ya, syaratnya itu pelaksanaan Jumatan itu sah satu, jumlahnya 40. 40 laki-laki ya, 40 laki-laki. Kemudian mereka itu sudah balik, ahror, merdeka. Nah, kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, loh, ini memang 40, tapi separuhnya tidur. Nah, gimana? Nanti di masjid itu separuhnya tidur. Apa? Karena khatib Jumatnya itu asik sekali, sehingga bisa membawa jamaah itu tidurnya nyenyak sampai setengah jam. Gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Makanya kalau kalau bisa ya, itu sholat di masjid yang cukup besar biar apa aman. Nanti ada keterangannya ya, ada keterangan 40 itu wajib datang atau wajib mendengar khutbah. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. 40 itu datang secara serentak atau datang satu-satu. Sebab ada masjid 40-nya itu sampai terakhir. Begitu khutbah pertama isinya cuma berapa? Tidak banyak, tapi berdatangan sampai kemudian lebih 40. Itu ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, tapi kalau insya Allah di Indonesia itu banyak ya, jumlah masjid itu dan masing-masing itu penuh. Kemudian ahror itu merdeka, bukan seorang budak. Bukan seorang budak. Alhamdulillah di Indonesia, di berbagai negara sudah tidak ada budak lagi. Ini kemudian la yad'anun anhu syita wala syaif. Kemudian mereka merdeka dan penduduk setempat, mukimin, orang mukimin, ahron mukimin. Jadi bukan pendatang. Misalkan kita misalkan saya ke Jakarta hanya 2 hari, saya bukan termasuk kategori orang 40 tadi itu, karena saya itu pendatang. Karena pendatang itu bukan penduduk asli, namanya mustautin atau mukimi, mustautin orang yang tinggal di situ. Pendatang itu namanya orang yang boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar, maka tidak dikategorikan masuk yang 40 tadi. Kemudian wala yad'anuna anhu syita wala saif. Terus tidak pindah-pindah. Misalkan ada sekelompok orang, misalkan pas musim dingin tinggal sebuah kota, terus musim panas tinggal pindah lagi. Bukan seperti itu maksudnya. Ya memang asli penduduk situ. Asli misalkan. Asli Biswat, asli. Misalkan daerah Tangerang, daerah ya asli di situ. Itu namanya mukimin wala yat'anun anhu syita wala saif. Jangan sampai kemudian kalau pas musim dingin masjidnya kosong karena pindah ke masjid yang lain. Ternyata ini adalah orang yang suka pindah-pindah. Wa yang bagi alla taqun al-jum'ah masbuqan bi ukhra illa fi baldatin kabirah. Jangan sampai sholat Jumatan itu didahului dengan Jumatan yang lain. Misalkan dari ada satu kampung itu Jumatannya 2, maka yang kedua itu katanya tidak sah. Ya. Nah, dengan catatan ya,
jumlah penduduknya itu tidak mencukupi kecuali di daerah-daerah yang memang penduduknya padat seperti di Mekah. Di Mekah itu Masjidil Haram ada khutbah, tidak jauh dari situ ada Masjid Bin Bas, ada masjid apa lagi, itu banyak khutbah. Caranya tidak jauh. Karena apa? Karena kalau di daerah kita ada bikin masjid, wah saya juga bisa bikin masjid. Akhirnya jor-joran bikin masjid. Nah, katanya itu kalau salah satunya melakukan sholat Jumat lebih dahulu, maka satunya tidak sah. Karena apa? Kewajibannya untuk memenuhi satu jamaah, satu masjid itu dulu. Nah, makanya di sini wayam bagilan sayuksanya Allah takuna, tidak terjadi Jumat itu didahului dengan yang lain. Ya, jadi di sini hendaknya sholat Jumat itu tidak dahulu dengan sholat Jumat lainnya, kecuali di kota besar di mana orang-orang yang tidak dapat berkumpul dalam satu masjid jami. Ini terjadi ya. Illa fi baldatin kabiratin fa'in ta'adhara istima' الناس في جامع واحد فيجوز اثنان وثلاثة بقدر الحاجة. Maka boleh dilakukan sholat sholat Jumat dan 3 sholat Jumat sesuai dengan keperluan. Ini kita melihat ya. Kalau Indonesia insya Allah tidak terjadi. Kalaupun terjadi itu biasanya antara pengurus masjid sama pengurus masjid itu bertengkar. Ini pertengkaran yang sengit, akhirnya masing-masing membuat masjid. Tapi bikin masjid di daerah agak jauh itu tidak apa-apa. Kalau bikin masjid berdampingan bisa tarung itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, jangan sampai berdawian ya agak jauh, nanti ada ukurannya. Jauhnya berapa meter? Jauhnya itu berapa? Itu kalau di desa ya. Insya Allah ini kan orang kota semua. Nah, kita lanjutkan. 6 syarat sah sholat Jumat. Nah, 6 syaratnya. Nah, pertama masuk waktu zuhur ya. Jadi sholat Jumat itu sah kalau waktu zuhur. Walaupun kurang 1 menit. Misalkan sholat Jumat ini kurang 1 menit, maksud kita gini aja, segera sholat, nanti pas rakaat kedua kita masuk zuhur, nggak boleh. Harus persis sudah masuk waktu zuhur baru dikatakan sholat itu sah. Oleh karena itu batasan sahnya sholat apapun itu masuk waktu, namanya dukhulul waqt, masuk waktu. Nah, kemudian untuk ibu-ibu yang tidak Jumatan di rumah misalkan atau perjalanan pas waktu zuhur, ya itu boleh sholat zuhur. Nah, tidak harus menunggu jamaah selesai di masjid, tidak, apalagi dalam perjalanan. Jadi syarat pertama yaitu masuk waktu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yusolli al-Jumat hina tamil syams. Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat saat matahari condong ke barat, yaitu masuknya waktu zuhur. Itu syaratnya ya, masuk waktu. Terus nggak boleh di luar waktu, misalkan sholat Jumat di waktu asar nggak ada, sholat Jumat di waktu duha nggak ada. Pokoknya yang sudah ada itu yang kita saksikan sejak berabad-abad yang terjadi yaitu pada waktu zuhur. Makanya begitu masuk waktu zuhur itu langsung adzan. Adzan pertama itu biasanya 1 jam sebelumnya ya. Kalau di Masjidil Haram, kemudian orang pada berdatangan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau zaman sekarang itu ditandai dengan ditandai dengan tarhim ya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Itu berarti udah siap-siap. Zaman dulu nggak seperti itu. Zaman dulu itu kalau jam 10 itu ada beduk. Berarti orang yang di sawah itu sudah siap-siap, ayo kita pulang, sudah ada panggilan. Karena nggak ada speaker. Nggak mungkin kan suaranya orang itu sampai pada satu radius 1 kilo, 2 kilo. Tapi kalau beduk,
itu dung dung dung, oh ayo kita pulang segera. Orang dulu itu kreatif ya, kreatif. Ya, maka 1 jam sebelumnya itu hendaknya segera siap-siap untuk berangkat ke masjid ya. Begitu sampai di masjid pas waktu duhur masuk itu sholat, dimulai yaitu sholat Jumat. Nah, apa niatnya usolli fardul Jum'ati rakaataini 2 rakaat mustaqbilal kiblati makmuman. Nah, ini. Yang kedua kita lihat. Kedua di pemukiman warga. Wah, jadi sholat Jumat itu harus dilakukan di tempat pemukiman warga. Misalkan di daerah, misalkan daerah perumahan, nah di situ perumahan misalkan di SD, di situ ada masjid. Jangan sampai perumahan BSD terus bikin masjidnya di Istiqlal sana. Wah itu kejauhan, jadi sebuah pemukiman ya. Pemukiman atau masjidnya di tengah sawah yang jauh dari jangkauan manusia, itu bukan pemukiman. Terus siapa yang mau merawat masjid? Nah, makanya masjid itu harus di tengah-tengah masyarakat, ada pengurusnya, ada yang merawat dengan sebaik-baiknya. Cuma tempat pelaksanaan itu, ya, pelaksanaan sholat itu tidak diwajibkan di sebuah bangunan atau bangunan seperti masjid, boleh dilakukan di lapangan dengan catatan masih dalam batas pemukiman warga. Misalkan ada lahan kosong, tapi itu masih di pemukiman warga, boleh digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu harus diperhatikan kita untuk para kaum laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat. Terus yang ketiga, dilaksanakan berjamaah. Nggak boleh sholat Jumat itu sendiri-sendiri. Loh terus gimana kalau misalkan ya, misalkan ini biasanya perilaku orang-orang yang di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Itu sholat Jumat itu ketinggalan, tinggal 1 rakaat. Ini sudah di Masjidil Haram masih ketinggalan ini. Nggak tahu gimana ini, konsepnya, kata anak saya. Gimana konsep? Di Masjidil Haram masih ketinggalan. Nah, ketahuilah, walaupun ketinggalan, yang penting mendapatkan takbiratul ihram itu sah. Atau masbuk, misalkan ya, tidak sah seorang melaksanakan sholat Jumat seorang diri. Namun ketika seorang jam masbuk ketinggalan, namun mendapatkan 1 rakaat yang pertama sah Jumatannya. Misalkan kita antri di lift, antri makan, atau antri belanja, antri apa saja. Begitu sholat Jumat dimulai di Masjidil Haram. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu terus khutbah. Ya, terus khutbah. Nah, khutbah pertama sudah selesai, duduk, dilanjutkan khutbah kedua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh sampai khutbah selesai. Khutbah kedua selesai, langsung muadzinnya berdiri, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Ini masih antri di lift. Waduh pusing, ini gimana ini sholat? Gimana sholat saya? Begitu turun dari lift itu imam sudah dapat 1 rakaat, ya, 1 rakaat, kemudian kita ketinggalan sholat di pojok, di hotel Hyatt atau di pojok di hotel sofa atau di luar, langsung menggelar sajadah, ya. Begitu menggelar sajadah, ya, kemudian tinggal tinggal sisa-sisa Jumatan apa? Ternyata sang imam sudah tahiyatul mubarakatus sholawat, langsung kita ikut duduk, itu sah Jumatannya, hanya saja mendapat endok telur ya, pahalanya itu seperti endok telur. Itu mungkin bukan telurnya, kulingnya saja atau putihnya saja atau jangan-jangan keraknya, tapi itu sah sholat Jumatnya.
Ya, sah. Jangan sampai terbalik begini. Waduh, sudah selesai, nggak usah sholat, ntar saya sholat duhur. Itu yang nggak boleh. Tetap kita melaksanakan sholat berjamaah mengikuti imam, hanya saja kita tidak mendapatkan fadilahnya jamaah, apa namanya, itu khutbah, ya, tapi sah Jumatannya. Jadi tidak boleh sholat sendiri. Ya, itu. Bahkan diceritakan atau dalam keterangan itu, sholat yang pertama jamaah, kemudian rokat yang kedua itu niat mufarokoh, itu juga sah, ya. Pokoknya syaratnya itu salah satu dua rakaat itu berjamaah. Begitu. Lanjut. Jamaah sholat Jumat adalah orang-orang yang wajib menjalankan Jumat. Siapa? Yaitu mukimin, ya, mustautinin, orang yang penduduk asli situ. Itu yang wajib melaksanakan. Kalau para musafirin itu tidak wajib. Kita umroh itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau melaksanakan sholat Jumat sah karena kita sedang umroh. Batasannya orang mukimin itu apa? Kalau lebih dari 3 hari itu sudah tidak boleh mengkosor sholat, menjamak sholat. Kalau hari pertama masih boleh. Hari pertama boleh. Itu yang umroh, yang program 3 hari ya, 3 hari di Mekah atau Madinah. Itu pas hari Jumat, tapi programnya yang 2 hari atau 3 hari, itu boleh mengkosor sholat. Nah, dia itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat, Jumatnya sah. Ya. Jadi yang yang berikutnya adalah jamaah Jumat yang me, yang mengesahkan Jumat adalah penduduk yang bermukim di daerah tempat pelaksanaan Jumat. Sementara jumlah standar jamaah adalah 40, orang menghitung imam menurut pendapat kuat madhab Syafi'i ini yang mewajibkan itu 40 madhab Syafi'i. Tapi menurut pendapat yang lain itu boleh 12. Dalam versi lain yang penting lebih dari 3 itu sudah cukup. Misalkan di daerah pedalaman, daerah Papua, ya, daerah Kalimantan, daerah Sumatera, Bengkulu, Lampung, di hutan sedang menebang kayu, orangnya itu hanya 6 atau 10, ini Jumatan apa, iya ya, maka boleh, tapi itu bukan madhab Asy-Syafi'i, itu boleh dan sah, gitu. Jadi eh, yang mewajibkan persyaratan 40 adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi alhamdulillah ya, di Indonesia itu hampir semua masjid yang pernah saya datangi itu tidak kurang dari 40. Bahkan sampai ada yang bertengkar bikin masjid sendiri. Ya, itu pertengkaran yang berkah itu. Bertengkar itu kan digoda setan. Setan itu kan tujuannya menggoda manusia supaya jauh dari Tuhannya. Tapi setan itu akhirnya pusing. Bisa jadi stroke ketika umat Islam digoda, kemudian bertengkar, pindah ke tempat lain malah bikin masjid. Wow, setan kan tambah mumet. Wah, ini gimana ini? Supaya bertengkar malah bikin masjid lagi, tambah banyak masjidnya, tambah banyak tempat berzikirnya. Akhirnya setan itu tambah pusing ya, karena ternyata digoda malah rajin bikin masjid. Bertengkar lagi, pindah ke Kalimantan, bikin masjid di Kalimantan. Ya, bertengkar lagi, pindah ke Sumatera, bikin masjid. Akhirnya barokah dari pertengkaran itu kemana-mana bikin masjid. Tapi pertengkaran itu tidak boleh didesain. Nah, nanti saya akan bertengkar. Oh, nggak boleh. Itu kadang pertengkaran yang alami itu seolah-olah Allah itu memberikan apa ya, proses penyebaran Islam dengan cara seperti itu. Seperti di Mekah dan Madinah pada waktu itu, para sahabat itu kan berbeda pendapat. Sayyidina Ali berbeda pendapat. Akhirnya yang tidak cocok dengan pemerintahan pada waktu itu banyak mengungsi. Daripada saya bertengkar, lebih baik saya itu pergi ke Cina. Akhirnya ada Islam di daerah Cina, ada daerah Indonesia, ada daerah Afrika. Itu gara-gara apa? Waktu itu terjadi konflik politik, tapi nggak boleh dicita-citakan ya, itu proses alami. Penyebaran Islam proses secara alami. Contohnya, kita kan nggak pernah kebayang
orang Korea Selatan atau Hong Kong itu punya masjid. Ternyata singgah masjid yang bikin masjid adalah orang-orang Indonesia kerja di sana. Satu orang, dua orang akhirnya terkumpul. Orang Jawa Timur terkumpul, orang Madura terkumpul. Ayo bikin masjid. Akhirnya masjid. Akhirnya di sana ada tempat sujud. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang berkumpul agamanya sama. Padahal dulu mengatakan bagaimana orang Indonesia itu kok TKI dikirim ke Hong Kong, ke Korea. Tapi ternyata itu cara Allah menjadikan bumi Korea, bumi apa namanya Hong Kong itu ada orang yang sholat satu satu komunitas. Bahkan sekarang itu besar. Itulah desain Allah yang tidak pernah difikirkan oleh manusia. Kita lanjutkan. 5 ya, tidak didahului atau berbarengan dengan Jumat lain dalam satu desa. Tadi sudah dikutip dalam tulisan dalam teksnya. Dalam satu daerah, sholat Jumat hanya boleh dilakukan 1 kali. Jika terdapat 2 Jumatan satu desa, maka yang sah adalah Jumatan yang pertama. Bila terdapat hajat seperti kedua tempat pelaksanaan terlampau jauh, sulitnya mengumpulkan jamaah Jumat dalam satu tempat karena kapasitas tempat tidak memadai, ketegangan antar kelompok dan lain sebagainya, maka kedua Jumatan tersebut sah, baik yang pertama maupun yang terakhir. Nah, ini kan biasanya ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kamu apa? Pendukung apa? Wah, kalau pendukung A Jumatannya di sini. Kalau pendukung B Jumatan di situ, jangan sampai terjadi. Semuanya sama. Ya, pendukung A sama B yang penting Jumatan. Jangan sampai tidak Jumatan. Sampai ada guyonan kalau Jumatan itu di masjid, kalau bagus bukan di lapangan. Jangan sampai Jumatannya di lapangan, kalau tidurnya di masjid. Ya, karena ada orang itu dulu seperti itu. Jumatannya tidak di masjid, ya, tapi kalau tidur di masjid. Pokoknya kalau bisa jangan bertengkar. Ya, kalau bertengkar itu nanti akan terjadi fiksi-fiksi kelompok-kelompok yang masing-masing bikin masjid. Akhirnya masjid di kampung ada 2 atau 3, akhirnya isinya itu tidak penuh semua, tidak penuh. Makanya Nabi Muhammad SAW tatkala bangun masjid Masjid Nabawi itu la masjidun usisa ala taqwa. Kemudian Rasulullah juga bangun masjid itu la masjidun usisa ala taqwa. Masjid yang dilandasi itu atas dasar takwa. Pada waktu itu ada sekelompok orang-orang kafir mau membuat masjid. Ternyata tujuannya adalah untuk tafrik, untuk memecah belah. Nabi memerintahkan hancurkan masjid itu karena yang dibangun oleh orang-orang kafir itu bukan masjid, bukan atas dasar takwa, tapi memecah belah umat. Maka Nabi Muhammad membangun masjid sampai sekarang itu kuat dan utuh karena landasannya itu ketakwaan. Tapi kalau landasannya itu megah-megahan, landasannya itu karena sentimen, itu nggak payu masjidnya. Memang masjid, tapi nggak ada ruhnya karena ruhnya tadi sentimen. Tapi kalau masjid yang dibangun oleh para nabi, ya, para sahabat, oleh nabi dan sahabat, itu masjid sampai sekarang itu kuat. Masjid Sunan Ampel ini nggak sekarang. Negara boleh berganti-ganti, tapi masjid apa? Masjid Demak di Cirebon, masjid masjid Jamek di mana-mana itu kan sudah puluhan tahun, bahkan ada ratusan tahun, karena mereka itu bangun masjidun usisa alata. Sungguh masjid itu dilandasi atas dasar ketakwaan. Pokoknya insya Allah rukun, sama-sama punya kepentingan untuk menjadi bagian dari masjid. Kita lanjut. Terdiri dari 2 khutbah. Jadi Jumatan itu khutbahnya 2. Khutbah pertama dan khutbah 2. Caranya gimana? Khutbah pertama nanti ada. Ada penjelasan tentang cara khotib, ya, syarat menjadi khotib ya nanti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yaktubu
qa'iman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi melanjutkan khutbahnya. Ini madhab Syafi'i, madhab Hambali, ya. Maliki itu khutbah berdiri. Tapi Imam Abu Hanifah itu berbeda. Duduk nggak apa-apa, yang penting yang penting isinya itu sampai kepada telinganya para jamaah. Nah, itu. Tapi abdolnya ya berdiri. Jadi Rasulullah itu punya mimbar, ya, mimbar. Sekali lagi, so'ada alal mimbar dalam berbagai naik mimbar, bukan podium. Podium yang sekarang itu. Terus gimana ada podium, ya sudah tetap sah insya Allah. Kan ada guyonan ini. Kalau mimbar itu katanya itu, wah ini masjidnya NU, kalau podium itu masjidnya Muhammadiyah. Kedua-duanya sah, ya, kedua-duanya sah. Yang penting khutbahnya itu berdiri, ya. Khutbahnya itu berdiri, jangan sampai khutbahnya itu dalam bentuk CD, kaset, di mana orangnya nggak ada. Wah, itu bukan khutbah, itu namanya rekaman, ya nggak sah. Syaratnya itu adalah sebagaimana hadis Allah sallallahu kana yakhtubu, melangsungkan khutbah qaiman wa huwa, yaitu Rasulullah itu dalam kondisi berdiri. Tsumma yajlis, setelah khutbah pertama duduk. Nah, ketika duduk itu diam sebentar. Apa yang dibaca? Ternyata nanti ada keterangan lagi bahwa waktu itu adalah waktu mustajabah. Jadi antara dua khutbah itu ada sebuah kondisi di mana Rasulullah itu duduk. Maka saat duduk itulah waktu-waktu mustajabah. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ditandai dengan diam beberapa menit, ya mungkin setengah menit. Kalau di beberapa masjid di berbagai wilayah Nusantara itu ditandai dengan baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, waktu jeda itu antara dua khutbah berdoalah, karena itu termasuk waktu-waktu mustajab. Doa apa saja. Baru berdiri lagi, ya, meneruskan khutbah innal hamdalillah, atau bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabila yaumil qiyam, amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allah malaikatu salluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Itu khutbah kedua, doa. Setelah itu selesai, maka dilaksanakan sholat sholat Jumat. Itu lanjut. Sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ini udah banyak pertanyaan, Ustaz, langsung saja Ustaz, ya. Biar nanti kejawab semua. Kita akan coba dari pertanyaan pertama. Di sini jarak idealnya Ustaz. Ini masalah jarak idealnya, kan kadang juga di Indonesia itu banyak. Dalam satu kampung pun bisa ada beberapa masjid, bahkan bisa dihitung berapa meter gitu ya. Ini jarak idealnya berapa nih Ustaz, antara masjid satu ke masjid yang lainnya Ustaz? Jarak idealnya, di dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di situ, kalau di kota besar itu tidak apa-apa terjadi berapa masjid, karena memang jumlah penduduknya itu adalah banyak, ya. Makanya di situ kalau di di teks itu, ya, di pemukiman warga sholat atau di tempat pemukiman warga, tempat pelaksanaan cuma tidak disyarat berupa bangunan, dilakukan di lapangan dengan catatan masih dalam batas pemukiman. Nah, ini kalau daerah perkampungan. Tapi kalau daerah perkotaan, ya, daerah perkotaan itu biasanya padat, sehingga kadang antara satu kampung dengan kampung yang lain itu masing-masing punya masjid. Dan itu tidak apa-apa, karena memang tidak mencukupi untuk memuat jamaah yang sekian banyak. Saya contohkan tadi di Mekah. Ini kalau diterapkan di Mekah kan nggak sah semua nanti. Itu di Aziziyah ada, di Ma'abdah ada, semuanya ada. Di Aziziyah itu berapa, itu digunakan semua, karena memang penduduknya itu padat.
Bukan walaupun bukan penduduk asli Mekah, tapi orang umroh dan haji itu kan sudah nggak bisa dihitung jumlahnya. Begitu. Kalau di kampung pun mungkin di kota-kota besar seperti itu. Jadi jarak bukan menjadi jarak, pokoknya selama masjid itu tidak menampung, itu bisa buat di tempat yang lain. Nah, kalau batasannya, kalau di kampung itu desa, desa yang ya misalkan di daerah saya itu Gadang, daerah saya itu Gadang. Nah itu harus ada masjid lagi selain Gadang, kampung lagi, kampung sampingnya itu. Jangan sampai satu perumahan masjidnya dua. Wah itu akhirnya jor-joran, isinya nggak penuh semua. Gitu Mas Batu. Baik, alhamdulillah. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau di suatu masjid komplek asrama melaksanakan Jumat? Jemaahnya paling banyak 30 orang, separuhnya belum baliu, dan imamnya seumuran 15 tahun. Jemaahnya ada yang dewasa, sementara kurang lebih 300 meter dan 18 masih ada masjid. Ustaz. Itu bagaimana? 3 masjid. Terima kasih. Kalau imam itu yang penting sudah murohek ya, boleh boleh ya. Tapi kalau kemudian jarak satu masjid dengan masjid yang lain itu ternyata masih dekat, kemudian jamaahnya itu tidak mencukupi satu masjid, tapi harus memaksa. Itu memang dengan bahasa yang kurang enak itu, ada memang orang-orang sombong itu. Saya juga bisa bikin masjid, ternyata masjidnya kosong. Nah, itu sudah tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masjidnya kosong. Makanya tadi saya ceritakan Nabi Muhammad SAW membangun masjid itu la masjidun usisa ala taqwa. Kemudian pada satu masa pada waktu itu ada sekelompok orang-orang munafik membangun masjid teror. Tujuannya apa? Tafriqan, memecah. Kecuali memang penduduknya padat banget, gak cukup, maka silakan bikin masjid dengan jarak yang memenuhi syarat, itu boleh. Ini belum penuh, bikin masjid lagi. Ya itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu. Ya, karena saya menyaksikan di beberapa daerah itu sudah mulai masjid itu menjadi sebuah kebanggaan untuk menonjolkan kepunyaan, dia itu punya. Banyak itu, saya saksikan banyak masjid ini kok kosong. Masing-masing bikin masjid, tapi kosong gimana? Nggak ada yang merawat. Begitu Mas Watu. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Ini sering terjadi Ustaz di perkantoran. Ini kalau misalkan di perkantoran itu sering ada seminar dan sebagainya, di hotel pun juga sama. Itu sering mengadakan sholat Jumat untuk tamunya atau untuk peserta juga, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya selama mencukupi, ya nggak apa-apa. Itu kalau nggak salah saya pernah bertamu di rumahnya seorang tokoh namanya Pak Lukman Baisa. Itu yang punya pendapat bahwa hotel, perkantoran, gedung-gedung itu harus ada masjidnya. Itu pendapat yang disampaikan oleh Kiai Maskur ya. Kiai Maskur itu dulu Menteri Agama dari Malang. Di zaman Bung Karno, beliau itu termasuk salah satu pejuang Laskar Sabilillah yang kemudian dibangun Masjid Sabilillah. Nah, saya termasuk di situ menjadi bagian dari Sabilillah. Nah, waktu itu Kiai Maskur mengatakan, ya libur itu harus hari Minggu, bukan hari Jumat. Sementara sebagian umat Islam pada waktu yang terkumpul pada partai politik Masumi menyarankan libur itu harus hari Jumat. Tapi karena menterinya itu Kiai Maskur, orang yang alim, orang yang berilmu, itu ngotot harus hari Minggu. Hari Jumat adalah hari kerja. Maka Pak Lukman Baisa waktu itu protes juga, Arnon. Loh, ya harus hari Jumat kan, liburnya orang Islam di Indonesia. Oh enggak, hari Minggu. Akhirnya Kiai Maskur itu mengutip satu ayat ini.
Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau setelah melaksanakan sholat Jumat, fantasyiru fil ardi, maka segera bergegas meninggalkan masjid untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa. Nah, dipaksa akhirnya libur TikTok hari Minggu, Jumat itu hari kerja. Nah, waktu saya datang ke rumah beliau ceritain dan baru ngah sekarang. Jadi itu disampaikan sekitar tahun 40-an berapa itu ternyata fahamnya itu tahun 2021. Berapa tahun itu? Baru faham apa yang dimaksud Kiai Maskur. Terus beliau bilang begini, iya, seandainya waktu itu libur nasional hari Jumat, pasti semua gedung-gedung, kampus-kampus, kantor-kantor itu ada gerejanya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ternyata keputusan Kiai Maskur itu bisa dirasakan sekarang. Semua gedung-gedung pasar, apalagi gedung-gedung tinggi itu diwajibkan ada masjidnya. Bahkan mal-mal harus ada masjidnya. Berarti dalam hal ini adalah keputusan itu ada keputusan top. Karena apa? Karena Islam akhirnya ada di mana-mana. Dan sampai sekarang masjid-masjid di gedung-gedung itu ada Jumatan. Coba kalau hari Minggu, nggak kebayang kan? Semua masjid pasar itu ada gerejanya. Wah, oh itulah saya, ternyata Kiai Maskur itu hebat ya dalam mana tuh. Padahal ditentang oleh uh, banyak orang pada waktu itu. Nah itu boleh ya, gedung-gedung itu. Dan itu termasuk salah satu penggagasnya adalah Kiai Maskur ya. Gitu Mas Watut. Baik, jelas. Tapi masih ada ini, Ustaz, katanya walaupun di gedung itu ada masjid, tapi kadang sering mengadakan di aulanya, Ustaz, ruangannya. Oh ini yang kurang ini, kurang apa namanya, kurang pas lah ada masjid kalau bikin aula. Ya, masjid itu kan memang diperuntukkan untuk itu, tapi kok malah aula. Kecuali begini, kan namanya gedung besar itu setiap lantai itu ada masjid. Nah itu karena memang penduduknya banyak, tapi alam kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan niatnya dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah setelah sholat Jumat itu ada sholat sunnah, Ustaz? ya ada. Dan sebagian orang itu melakukan. Ya, tidak sholat juga nggak apa-apa, langsung. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Nah, itu kalau di Masjid Nabawi itu kan ada dua orang kan, ada yang habis sholat langsung pergi, Allahumma lantas jalan, ada yang Allahumma antas salam. Ya, kita insya Allah Allahumma antas salam, setelah itu sholat sunnah. Yang menjadi khilaf perbedaan itu setelah bukan setelah Jumatan, tapi sebelum Jumatan itu ada khilafiyah. Ada yang mengatakan ada sholat, ada yang mengatakan tidak. Tapi wallahu a'lam. Oke, selanjutnya, Ustaz. Bagaimana dengan orang yang sholat di kapal laut, Ustaz, yang terus berlayar, sedangkan orangnya cuma sedikit? Ya sholat ya sesuai dengan waktunya. Walaupun Jumat yang dilaksanakan itu dalam keadaan darurat itu bisa 4 orang bisa Jumatan. Itu bisa di daerah-daerah tertentu ya, pertambangan, kemudian daerah perminyakan itu seperti itu. Kalau sudah di laut itu sampai berbulan-bulan. Nah, makanya ada teman itu punya kakak itu kerja di apa namanya, yang kerja di lautan nggak pulang-pulang, pelayaran nggak pulang, nggak pernah. Terus ibunya, kamu apa, orang tuanya, nak kamu jangan kerja di situ, kamu nggak pernah Jumatan, nak kasihan anak-anakmu nanti. Akhirnya apa namanya, berhenti nggak kerja di situ karena rasa yang dirasakan banyak dunia tapi nggak pernah bersujud dari Jumat. Ya sholat biasa aja tapi nggak pernah Jumatan. Akhirnya lama kelamaan tuh nggak enak, gitu. Berhenti. Sholat ya sholat biasa karena memang dalam kondisi demikian. Selanjutnya, Ustaz. Kalau kita keluar kota, itu kita
keluar kota lebih dari 3 hari sholatnya tidak bisa dijamak. Tapi kalau kita keluar kota, misalkan ke Jatim 3 hari, terus lanjut ke Jateng 3 hari, apakah masih bisa dijamak? Nah ya, batasannya 3 hari ya, batasannya 3 hari. Misalkan saya ke Jakarta 1 hari, 2 hari, belum 3 hari, saya pindah ke tempat lain. Nah itu boleh. Jadi misalkan 10 hari dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti 10 hari itu boleh menjamak dan kosor. Enak kan? Oh, ya. Kalau lebih dari 3 hari, misalkan di Jakarta 3 hari ya, berarti kalau 4 harinya itu sudah normal. Kemudian pindah lagi, berarti boleh lagi. Jadi enaknya itu Islam itu seperti musafir, itu boleh ya. Tetapi kalaupun sholat lengkap itu juga nggak apa-apa, tidak dikosor itu juga nggak apa-apa. Itu Mas. Oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Untuk perempuan, apakah boleh qobliyah dan ba'diyah duhur di hari Jumat? Masih dilaksanakan juga, mohon penjelasannya. Karena ada yang pendapat yang cukup hanya melaksanakan sholat duhurnya saja tanpa sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Terima kasih. Jadi sebenarnya kewajiban atau hukum itu bukan hanya untuk laki-laki atau perempuan. Ya, kalau seorang perempuan misalkan sholat duhur, ya sholat duhur itu ya seperti sholat biasanya, ada qobliyah qobliyah duhur atau ba'diyah duhur, itu sama saja. Laki-laki dan perempuan, jadi sholat sunnah itu bagi laki-laki dan perempuan itu punya kesamaan. Cuma yang tidak sama itu kalau seorang perempuan ikut Jumatan tidak perlu mengulang sholat duhur, gitu. Oke. Cukup singkat padat, Ustaz, ya, karena masih banyak, Ustaz. Apa bedanya mimbar dengan podium, Ustaz? Kalau mimbar itu, kalau kita ke Madinah itu ada tangganya, 1, 2, 3. Kalau podium itu, nggak usah tangga, langsung di depannya itu ada tempat pidato, dan di situ ada tempat untuk minum. Kayak di gereja itu kan podium ya. Coba kalau kita ke Madinah, ke Mekah, ke mana itu, ke Palestina, ke Mesir, itu tidak ada yang podium, semuanya mimbar. Ada tangganya, 1, 2. Kalau di gereja itu podium ya. Kalau di masjid-masjid namanya itu mimbar. Maka lafad dalam teks itu so'ada itu naik alal mimbar. Berarti ada tangga 1, 2, 3. Seperti di Masjid Nabawi itu. Itu namanya mimbar. Tapi jangan kemudian wah ini Jumatan pakai podium ya, jangan gitu. Itu nanti ngajak bertengkar kalau itu. Ya, sudah masing-masing punya, yang penting khutbahnya lah. Yang penting khutbah. Oke, baik. Tanpa mimbar, tanpa podium juga nggak apa-apa. Oke, jelas ya, bisa dibedakan. Di kota jalannya saat ada dari masjid ke masjid yang satu itu 30 meter. Hanya yang sholat Jumat di masjidnya, di satu masjid itu NU, yang masjid satunya Muhammadiyah, Ustaz. Monggo. Ya nggak apa-apa, sama-sama sholat, bagus itu. Sama-sama sholatnya. Ya nggak bagus itu nggak, sama-sama nggak sholat. Sehingga ada guyonan begini. Dulu itu antara NU sama Muhammadiyah itu sering berdebat masalah kunut. Dan sekarang sudah tidak berdebat lagi karena masing-masing sudah tidak sholat subuh karena bangunnya kesiangan. Yang berdebat itu kan punya materi yang diperdebatkan, nggak apa-apa, yang penting tidak bertengkar, itu kan bagus. Kalau sudah nggak berdebat itu karena sudah tidak sholat subuh, sudah selesai subuhnya kesiangan. Oke, baik. Selanjutnya, sholat di Masjidil Haram sama sholat di masjid sekitar Masjidil Haram apa sama pahalanya, Ustaz? Sama, cuma keberkahan jamaahnya itu lebih banyak di Masjidil Haram karena ya nyambungnya ke Ka'bah itu jumlahnya banyak kan. Kalau sendirian di masjid dekat di Miswala itu kan ya nggak banyak itu. Jadi jamaah itu tergantung jumlah jamaahnya. Semakin banyak jamaah itu semakin bagus.
Gitu. Oke, selanjutnya Ustaz. Di tempat saya Ustaz, itu ada perampokan kawakan, tapi ngerampoknya di luar pulau. Tapi beliau berhasil ngerampok sampai buat masjid Ustaz. Bagaimana nih? Itu sama wudhu dengan air kencing itu. Jadi wudhu dengan air comberan. Ya gimana?